Terutama kalau cabang olahraganya yang kayak begitu kamu sebut, susah banget dapat uangnya gitu kan. Iya gitu dah. Aku nggak Alright, ngomong. wait, okay, Jeffrey, sorry, Jeffrey, sorry. And all the way in the ring from Bekasi, Selos. No, just kidding. Halo, Selos. Mem. Ya, sekarang mau tanya, kamu kan adalah seorang content creator. Yes. Ya. Di zaman sekarang ini, sebagai seorang content creator, apakah juga harus menjadi seorang provokator content creator? Provokator? Yes. Gimana tuh sih provokator? Misal contohnya, ya kita cuma langsung to the point about Jeffrey Nichols punya pertandingan. Oke? Ya kan? Mau terjadi pengen jadi saya nggak tahu deh. Yeah. Tapi intinya adalah kamu kan call him out. Ya. Padahal dia lagi diam-diam, kamu call him out aja. Oke. Bener kan? Jadi kamu kan ada in the sense lagi mau provocating, gitu loh. Enggak sih, nggak harus. Aku selama karirku baru pertama kali call out juga. Jadi aku call out sebenarnya apa namanya? Ini aja sih, kayak di luar negeri itu ada culture combat sports yang memang mereka itu entah lagi di event, entah mereka yang tanding atau mereka nggak tanding, itu biasanya pasti ada call out sih. Dan itu di hip hop juga ada. Jadi ya itu hampir semua yang ada sense of competitionnya sports itu salah satu bumbunya, dan aku mau masukin itu gitu sih sebenarnya. Tapi Jeffrey-nya sendiri bukannya seorang yang dalam bidang tersebut, combat itu bukan? Oh, dia tanding kan sama ininya, sama hatersnya. Gitu. Jadi gara-gara itu? Oh, enggak juga sih. Maksudnya mau kebudayaan tersebut juga? Bukan soal budayanya itu salah satu nilai yang mau dibawa. Tapi kalau misalkan apa namanya, kemarin dengan cara aku call out dan lain-lain, ya banyak lah faktornya. Adrenalin, suatu hal yang memang aku concern juga gitu. Soal penyimpangan. Ya kalau sisanya yang lain-lain, ya gitu aja sih sebenarnya, it just happen gitu. Jadi kamu nggak akan call out seseorang yang tidak dalam bidang yang nggak ada juntrungannya gitu. Gadungannya nggak bakal. Ya nggak mungkin. Tiba-tiba kayaknya Grace Tahir, saya gini-gini. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Nggak ada. Nggak mungkin. Jadi karena memang ada targetnya, karena orang tersebut cocok dengan kamu punya field ya. Ya. In the sense kan begitu. Ya. Oke. Nah pertanyaan saya adalah gini. Sebelum kamu call out dia, kamu kenal sama Jeffrey? Enggak. Sama sekali nggak kenal? Enggak. Nggak pernah DM-an, WhatsApp nggak pernah? Nggak pernah. Oke. Menurut kamu kenapa Jeffrey respon ke kamu? Kalau misalnya saya nggak kenal kamu di Pro Hall, saya pikir ya udah lah, ya who is this? I ignore gitu loh. Dia ya pasti tersinggung lah. Itu kan akhirnya pas kita DM-an, akhirnya dua-duanya saling mengutarakan perasaan kan. Ya dia ada bapernya dikit. Tapi akhirnya sekarang ya anggap aja saling respect lah. Kan akhirnya kita tahu katanya dia mau tanding lawan L. Walaupun nggak tahu tuh bakal ketemu di berat berapa kan. Karena kan tinju kalau beneran under Professional Boxing Commission, misalkan kayak kita punya KTI, KTPI, banyak komisi di Indonesia, itu toleransi berat tuh biasanya banyak tuh mainannya ke kontrak dan lain segala macam. Jadi nggak mungkin kayak kan kalau L tuh katanya beratnya 81. Jeffrey terakhir ngomong aku dia beratnya 73. Ya, tuh nggak tahu tuh ketemunya gimana. Dia kata kurus sih dia. Jadi enggak, tapi kan tingginya juga jauh. Jadi kalau dari aku misalnya jadi promotor gitu ya. Itu antara Jeffrey mainnya gendut atau si L mainnya cungkring banget. Gitu. Karena kalau ketemu di tengah susah sih, gimana tuh caranya. Kalau kamu call out seseorang ke Jeffrey, terus dia nggak respons, kamu bakal bagaimana? It's okay, kan itu culture aja. Tapi jadi kamu nggak bakal terus? Enggak lah. Call terus enggak? Enggak lah. Jadi ini bukan masalah karena tadi kamu bilang penyimpangannya itu bikin kamu kayak so bothered, bukan karena itu. Kalau dibilang bothered, karena gini kan, pada saat sebenarnya aku males naikin ini lagi kan, karena aku kan udah DM-an sama dia kan, udah ada closure kan. Kalau untuk itu intinya sih sebenarnya segala jenis penyimpangan aku nggak suka. Semua orang yang menyimpang aku nggak suka. Karena for me itu kayak ada agent di dunia ini yang memang antara mereka sengaja atau nggak sengaja menyuarakan ini gitu. Ini karena keagamaan kamu?
Yes. Kepercayaan kamu. Yes. Kamu Kristen. Yes, aku Kristen. Oke. Jadi kamu mengatakan hari ini bahwa kamu tidak ada satupun kenal teman yang penyimpangan. Oh, ada temanku yang Kalau penyimpangan. kamu misal bilang tadi bilang kamu nggak setuju, Ya. terus teman kamu adalah yang bersimpangan itu, terus bagaimana hubungan kamu sama mereka? Oh, kan manusia punya nilai toleransinya masing-masing kan. Oke. Ketika jadi ya aku bilang nih, nilai gue segini nih. Oke. Kita ngobrol boleh, temenan boleh, bertukar pikiran boleh, brainstorming boleh. Tapi kayak beyond that, lu mau curhat tentang, misalkan dia laki, lu mau curhat tentang cowok lu, gue bukan orangnya. Oke. Lu mau misalkan lu mau showing affection cowok ke cowok, Depan lo. jangan depan gue, gitulah. Gitu aja. Iyalah, tapi ya, lu nggak hate dia sebagai seorang teman lu nggak? hate. Benci. Enggak dong, ideologinya aja, karena itu kan sesuatu yang bisa diubah. Manusia itu kan makhluk yang dinamis. Dia adalah seorang yang bisa didoktrin, bisa diubah gitu loh. Apakah ini contohnya sama, misalnya beda agama? Misal gini loh contohnya ya, beda agama in the sense kayak begini ya. Ya. Oke, gue beda sama orang ini. Kita saling respect, saling toleransi. Ya. Tapi sorry, lu jangan ngabarin jangan kasih tau gue tentang agama lu. Soalnya It's okay. Jadi kalau untuk agama menurutku ya, as long as itu baik. Misalkan agama nih, misalkan ajaran Muslim punya kebaikannya sendiri, Kristen punya kebaikannya sendiri, dan lain-lain. Kalau yang aku pegang, aku nggak jauh dari Alkitab. Ketika di Alkitab cuma ada amanat agung. Jadi tugas kita sebagai manusia, gimana caranya kita memberitakan kabar baik tersebut. Oke. Jadi that's only the seeds, itu benihnya. And then God grows it on the people gitu. Jadi ya sisanya kalau aku lakukan yang sekadarnya aja. Jadi aku nggak akan yang kayak berusaha sebenarnya dia temanku menyimpang gitu, dia gay gitu. Terus aku kayak lu harus berubah bro, enggak lah. Lu nggak gitu sekali. Itu tugas Tuhan. Nggak sih, lu nggak pernah anjur mereka. Enggak. Berdosa lu gimana? Enggak. Jadi gini, intinya gini, kamu mengrespek lah mereka punya pilihan, tetapi ada batas-batas yang kamu jangan cross gitu sebagai aja. manusia. Iya, apalagi sekarang in the new modern media yang sangat miris adalah media-media kan sekarang udah bisa terserah nih kayak undang ini gitu kan, terserah. Dan mereka tuh dikasih platform buat kayak kasih lihat misalkan cowok sama cowok gitu. Terus kayak oh kamu mau nikah ya apa segala macam. Itu tuh the normalization yang problem gitu loh. Dan buat aku, karena menurutku aku tahu aku punya platform, walaupun mungkin masih banyak platform yang lebih besar. I use my megaphone buat suarain aku punya ideologi. Jadi kayak buat aku kita bisa hidup berdampingan, hidup aja berdampingan. Lu teriakin lu punya ideologi, gue teriakin lu punya ideologi, ya that's it gitu. Sekarang yang terjadi nih saya perhatiin ya, bahwa kita contohnya dari Amerika deh ya. Di luar negeri itu kan ketika penyimpangan ini di legalize. Ya zaman-zaman Barack Obama itu. Joe Biden ya yang benar-benar di gay marriage. Obama. Pertama Obama. Obama dulu yang bikinnya legal, oke? Nah, anyway, ketika itu jadi yang pihak minoritas ini mulai bangkit kan karena dikasih suara, dikasih legalitas platform tersebut, ya kan? Tetapi kita lihat sampai hari kondisinya malah jadi terlalu, di mana kita melihat sekarang banyak berita-berita mereka kesel karena grup ini mencoba mendoktrinasikan melalui anak-anak. Bener. Dan, udah masuk. Tapi itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya begini, tapi sekarang terjadi ada juga karena sampai sebelnya dengan apa yang dilakukan oleh grup ini, ada laki-laki, a bunch of guys yang nggak suka dengan movement of LGBT atau juga feminisme, yang malah menjadi keluar mereka punya masculinity-nya. Contohnya paling gampang Andrew Tate lah. Andrew Tate. Kan banyak orang juga merasakannya ini orang kok jadi bukan homofobik, tapi itu what's the word? Misogynist, yes. Begitu loh. Nah, kamu sekarang gini. Saya ngerti kamu punya point of view, saya ngerti jangan sama menghargai, ya kan? Kamu tapi bisa ada bahaya nggak? Bahwa nanti kamu bisa menjadi Andrew Tate-nya Indonesia. Nggak perlu jadi Andrew Tate Indonesia. Kalau aku sih sebenarnya gini sih. Kalau bahaya ya, nyokap sih ya sebenarnya udah ngingetin. Karena bahaya, dia ngingetin apa? Ngingetin karena kan kayaknya cara ngomongku kan kayak martir banget gitu kan. Jadi militan. Ya militan, radikal lah istilahnya. Jadi kalau menurutku sebenarnya as long as nilainya aku anggap baik dan aku nggak ganggu dan aku nggak pressing mereka untuk, karena sebenarnya kan
kayak tinggal diambil nilai sederhananya aja, karena kan aku nggak yang kayak semuanya aku serang atau kayak intinya gini, aku sih ibarat kata aku punya followers gitu misalkan, orang yang misalkan menganggap aku sebagai panutan lah ibarat kata, atau ada nilai-nilai yang bisa diambil buat mereka, ada value yang bisa diambil mereka, minimal value yang mereka ambil dari aku itu bener gitu. Jadi nggak nyimpang gitu. Itu yang aku mau secure dulu. Jadi sisanya ketika seeds itu tumbuh di mereka, menurutku it's okay, karena pasti akan ada jalur ekstrimnya masing-masing. Kayak misalkan Andrew Tate kan ekstrim banget gitu kan. Dan misalkan kayak sekarang ada LGBT gitu. Mereka menyuarakan, pasti kan banyak yang nggak setuju gitu. Dan menurutku itu bagian dari polarisasi pengajaran tersebut, pasti akan ada yang anti gitu loh. Tapi kalau buat aku, dibilang aku anti banget LGBT enggak. Tapi aku punya value sendiri, itu yang aku pengen tonjolkan gitu. Jadi artinya again bahwa kamu tidak membenci lah. Tapi poin intinya kamu adalah who you are. Dengan kamu punya ideologi, kepercayaan masing-masing itu, kamu juga ada hak untuk menyuarakan. Bener, itu dia. Cakep. Itu bener banget itu. 100. Alright. Oke, Carlos, kamu lebih di-prefer ya orang sebut kamu sebagai seorang content creator atau sebagai seorang entrepreneur? Menurutku tuh label aja sih. Yang nyaman aja orang. Jadi kayak entrepreneur, aku juga baru terjun ke dunia promosi sport. Buat aku itu juga aku nggak bisa dibilang udah mantep juga belum, karena apa yang aku lakukan ini semua masih baru awalnya doang gitu. Kayak sebagai content creator juga aku baru 3 tahun, itu juga belum ada apa-apanya kalau dibanding semua yang gede-gede, Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, Denny Sumargo. Ya intinya masih banyak banget jalurku tuh yang harus kubuktikan bahwa aku nih firmly a content creator or firmly a entrepreneur. Jadi buat aku ya anggap aja aku anak umur 23 tahun yang lagi nyoba banyak hal aja sih. Mencari jati diri lah in that sense. Udah ada sih kalau jati diri mah. Gitu ya. Kamu dulu pas kalau bisa beritanya adalah kamu tuh dulu sebetulnya jualan miras ya? Iya, miras kayaknya enak ya. Amer kayaknya lebih enak ya ngomongnya. Umur berapa itu? 20 kali ya? Berarti baru 3 tahun lalu dong? Iya, sebelum konten. Oke, bisa kasih tau nggak kenapa kamu tiba-tiba masuk ke dalam bisnis itu? Sebenarnya enggak yang kayak terlalu gitu sih. Jadi kayak di Jatinangor ini, di tempat aku kuliah, itu adalah tempat orang banyak nyari jati diri lah. Itu ada quotes-nya tuh. Banyak orang mencari jati diri di Jatinangor. Jadi intinya semua orang di Jatinangor itu susah buat nyari anggur merah gitu kan. Kalau mereka mau beli tuh harus ke Cibiru, which is itu 1 hour gitu. Belum lagi kalau mereka mau nambah, misalkan mabuk gitu kan. Nah. Terus aku lihat, wah ini kayak opportunity bisnis nih. Terus jadi aku mikir, ya udah kenapa enggak gue cari aja distributornya, gue yang jual di Jatinangor. Kamu businessman banget tau kayak gini. Masa sih? Iya dong, langsung kamu nyari opportunity dan satu kesempitan, itu namanya businessman. Oh iya. Wah, kamu tuh dari kecil udah pinter dagang berarti. Cina mungkin ya. Cina banget, ya Cina sekali nih. Cina kali ya. Ada di Tapi pas kamu umur 2 tahun itu, kamu kuliah kan berarti? Atau Kuliah. Terus orang tuamu tahu nggak kamu jual gitu? Izin. Pas udah cuan umur sebulan cuan langsung ngomong. Oh, sorry, maksudnya kamu kerjanya tuh diem-diem dulu? Karena nggak tahu berhasil apa enggak. Oh, kamu diam-diam terus berhasil, kamu kasih tau orang tua kamu. Terus orang tua kamu bilang apa? Iya, sales. Kayak mami nggak punya duit digituin. Karena kan sebenarnya ini aja sih. Karena dulu tuh kan pas kuliah tuh udah mulai dimandirikan. Jadi aku pun juga kayak pengen cari aja apa yang bisa dikerjakan supaya aku tuh bisa berdiri di kaki sendiri gitu lah. Biasa laki. Gitu. Iya. Kamu ada adik kakak? Ada adik. Beda 12 tahun. Oh wow. Ya, sionya masih seputar satu. Laki atau perempuan? Laki. Jadi kamu berdua doang saja. Ketika kamu dengan keluarga kamu, orang tua kamu, hidup kamu nyaman atau susah atau bagaimana? Ada susahnya. Kalau sama nyokap tuh kan aku ini bingung sih. Ini pokoknya intinya hidupnya dulu dari kontrakan ke kontrakan gitu lah. Jadi sebenarnya yang bikin aku semangat hidup tuh karena aku ngeliat nyokap. Nyokap tuh kayak benar-benar ngebuktiin kayak orang tuh dari nol tuh bisa jadi nol besar, bisa jadi orang. Iya. Jadi maksudnya karena nyokap tuh sebenarnya
yang dibilang miskin tuh nyokap. Nyokap itu bener-bener anak tukang kayu, kungkungku tuh tukang kayu. Terus ya gitu kerja sampai punya perusahaan sendiri. I see. Gitu. Oke, tapi orang tua kamu mengajar kamu harus mandi dari kecil itu. Enggak sih, nyokap lah. Kalau gue bisa enak, mending lu enak dah gitu. Ngapain lu susah-susah hidup udah susah gitu. Kalau nyokap tuh pengennya aku justru nggak yang kayak sekarang. Maunya kayak nyantai aja. Kayak nggak kaya sama aja. Yang penting hidup lu lempeng. Gue nggak deg-degan. Karena nyokap nih kalau ngeliat aku sekarang tuh deg-degan. Dari dulu lah. Dari dulu ngeliat cara aku hidup tuh deg-degan. Kenapa? Karena bandel, ngacir, suka gitu dah. Oke, nah kenapa? Kau kan berarti bisnis kamu doing well, bisnis kamu jualan anggur merah ini. Oke, kenapa dia jadi content creator? Kan ini COVID. Itu kalau secara garis besar. Kalau sebelum COVID-nya itu intinya seminggu sebelum orang suruh lockdown tuh hampir ditangkap polisi. Tapi itu ya udah. Nah, jadi maksudnya kamu lagi COVID tuh bikin konten gara-gara COVID? Iya kan bosan. Jadi dulu tuh sebenarnya banyak proyekku tuh aku mau bikin kayak lifestyle bazar gitu sama teman-teman kolektifku, cuman nggak jadi. Dulu namanya Market, kayak USS, kayak pop up market. Cuman nggak jadi karena COVID kan. Terus ya waktu itu tuh aku karena mikirnya gini. Pas jualan Amer, aku tahu nih, ini nggak akan nih gue sampai seumur hidup jadi Pablo Amer Bar nih. Kayaknya nggak tenang gitu hidup, karena belum datang masalahnya tuh sampai yang akhirnya mau ditangkap. Tapi kamu salah justru. Kenapa? Bisnis itu sangat besar sekali di Indonesia. Nanti kali ya kalau udah ada izin-izinnya, mungkin nggak usah saya yang kerjain. Kayaknya orang yang kerjain lebih nikmat hidupnya. Yang penting duitnya jalan aja. Nah terus dulu tuh mantep lah, sebulan tuh 20 juta bagi 2. Dulu uang jajan aja tuh dari nyokap tuh berapa ya? Lupa juga sih. Ya nggak nentu lah kalau dari nyokap. Kalau dia lagi baik ngasih, kalau lagi ulang tahun ngasih. Kalau kita lagi deket sama dia kasih gitu kan. Nah dulu tuh 10 juta sebulan tuh udah bingung mau dipakai buat apa. Aku tuh financial IQ nggak gitu bagus. Jadi ketika tahu punya duit 10 juta, wih banyak juga nih. Waktu itu tuh jalan bulan ke 5. Akhirnya ini buat mabuk lagi nih gue bilang. Ini buat apa duit ya? Akhirnya waktu itu bikin lifestyle bazar, tapi nggak jadi juga. Akhirnya waktu itu modalnya mulai diputer beli gear kayak. Tapi ini mah namanya ini ya Godox ya. Kalau dulu bilangnya softbox. Yang pakai lampu bohlam. Ya gitu-gitulah udah mulai diiniin terus kayak duitnya pas di COVID tuh dipakai buat beli alat-alat, beli baju-baju, buat apa namanya bikin konten. Terus ya udah nyampe sini. Tapi kamu jadi sukses sekali di content creator ini. Siapa inspirasi kamu? Inspirasiku banyak banget. Kalau di luar negeri, jadi ibarat kata nih aku kecil tuh sebenarnya kan kayaknya semua orang kalau nggak kerja itu memang bener nggak ada kerjaan sih. Jadi kalau menurutku sekolah tuh gabut. Jadi sampai kuliah tuh gabut. Jadi dari aku SD kan YouTube tuh masuk Indonesia tuh 2007, 2008 pop kan. Dari 2007 sampai aku kuliah kerjaan aku tuh nonton YouTube. Jadi kayak namatin YouTube gitu. Hampir semua ilmuku kayak dari YouTube. Jadi bener-bener semua video aku tonton. Yang di luar negeri? Yang di luar negeri. Indonesia kurang? Indonesia bagus-bagus. Indonesia tuh aku tercerahkan banget zaman-zaman Eclipse, Reza Arab, Chandra Leo, terus Skinny Indonesian 24. Itu salah satu kayak aku ngerasa wah ternyata ada jalurnya ya di Indonesia gitu. Terus yang kayak ada orang yang bisa translate ya ilmu dari luar ke sini gitu. Karena menurut aku ilmu itu bisa semua kita dapetin setiap hari gitu. Tapi kayak translate is a different level gitu. Jadi kayak semua nih ilmu tentang kamera, ilmu producing itu semua segala macam translating tuh hal yang berbeda gitu. Jadi buat aku pas kayak di Indonesia ada angkatan YouTube tahun 2015 ya. 15-16 itu tuh gila banget. Terus YouTube udah mulai diakui negara, YouTuber-YouTuber diundang ke istana. Itu tuh udah kayak wah gila coy. Kalau di luar negeri tuh aku yang sampai sekarang aku ikutin KSI, Logan Paul, Jake Paul. Kamu kesan kayak Logan Paul, Jake Paul banget sih kamu ya. Masa ya? Ya soalnya kamu sekarang combat juga. Aku tuh combat sebenarnya sebelum. Jadi gini, dulu tuh aku pengen banget punya promosi. SMA kelas 2, itu masih nonton boxing biasa tuh. Kamu ajak teman-teman kamu itu boxing gitu di sekolah gitu?
Dulu suka WWE sih sebenarnya. Oh, gitu ya? WWE, cuman Oke. kan makin gede makin ditolol-tololin nih gue nih. Iya. Koreo ternyata. Kameranya makin canggih makin kelihatan kan. Dulu kan burik ya nggak kelihatan nih. Wah anjir ini salto-saltonya. Terus makin sini akhirnya ngerti combat. Dulu tuh sempat Muay Thai juga. Terus akhirnya kenal banyak atlet. Ya itu sekarang lah. Intinya waktu itu terus tiba-tiba ngelihat ada influencer boxing, aku pikir kayaknya ini gue lebih bisa bikin nih. Kayak one day kalau gue jadiin misalkan kayak ilmu-ilmu, karena aku dulu tuh into filmmaking juga, jadi aku bikin video pendek gitu-gitu, ngedit, suka apa graphic design. Kalau one day works nih, gue punya ilmu gitu, terus gue jadi content creator, kayak one day ini satu hal yang gue bisa bikin nih. Jadi ini sebenarnya beyond tahun 2023 tuh mimpi dari tahun 2016-17 lah. Setelah 6 tahun, 7 tahun, iya 6-7 tahun lalu lah baru kejadian. Iya. Tapi kamu itu ya, bagus maksudnya bisa terus, saya mengatakan adalah bisa keluar invensi yang kayaknya beda gitu loh. Masa sih? Benar kan? You know what I mean? Oke, saya mau tanya kamu, ada satu title kepada diri kamu adalah kamu botak terkuat di bumi. Ya. Siapa yang sebut pertama kali? Atau kamu sebut diri kamu sendiri? Komen di TikTok itu sebenarnya. Jadi kan dulu tuh salah satu niche aku adalah challenge gitu kan. Kan sekarang lagi zaman challenge orang, ya kan. Dulu tuh aku yang di challenge. Karena aku dulu bikin campaign. Jadi aku dulu bikin campaign TikTok versus COVID. Tuh aku sama teman-teman TikToker nerima challenge. Yang diterima challenge-nya harus donasi. Donasi kemana? Ke Kita Bisa. Oke. Waktu itu platform donasi gitu. Kalau sekarang kan kebalik kan. Jadi gua di challenge, gua ngelakuin challenge-nya, yang nge-challenge dapat duit gitu kan. Jadi dulu tuh gitu. Jadi dia harus donasi. Nah, setelah kayak rangkaian itu kan aku ada 3 campaign. Jadi ada di kedua nih. Jadi TikTok versus COVID, TikTok bantu Mas Amba, banjir bandang. Disitulah muncul botak terkuat di bumi. Jadi kayak ketika semua challenge aku bisa lakukan, wih anjir nih dia apa aja bisa. Tapi gue gak setuju loh. Kenapa? Soalnya kamu gak botak sebetulnya, kamu dicukur rambutnya. Iya. Kalau botak tuh benar-benar gak ada rambut gitu loh. Ya, kan yang bilang botak mereka. Ya itu kan kayak label aja gitu. Jadi ada yang setuju, ada yang gak setuju. Tapi sekarang looking back ya, udah 3 tahun kamu bikin content creator, hidup kamu yang sekarang ini sangat beda sama pas kamu zaman dulu, pasti sama orang tua masih bangga dong orang tua kamu, walaupun deg-degan tapi bangga lah. Bangga lah. Nyokap tuh aku gagal aja kayak bangga kalau nyokap. Beneran, kalau nyokap sih sayang banget sih. Sama anak favorit ya. Kalau anak favorit nggak juga lah. Cuman nyokap tuh bener-bener sayang lah. Nyokap tuh ya selalu bilang gitu. Kamu nih sekarang apapun yang kamu lakukan, gagal, bangkrut, minus, ngutang, dia bilang, Mami tetap bangga karena at least you tried itu tuh. Wow. Itu jadi aku jadi nggak pernah takut gitu. Yeah, that's good. Oke, adik kamu kan 12 tahun lebih muda pada kamu. Yes. Jadi sekarang masih SMP 1. Wah, oke. Hampir sama seperti anak saya yang kedua. Yeah. Alright. Kalau kamu kan pernah mengalami hal-hal yang susah, menjadi seorang murid, menjadi seorang penjual miras, menjadi seorang konten kreator dan sebagainya, ya kan? Kalau adik kamu nih akan mengikuti jejak yang sama seperti kamu juga ada teori nggak? Oh nggak apa-apa, cobain aja. Walaupun kamu tahu tuh bisa susah untuk adik kamu. Atau kamu menasihatin dia, jangan. Kok udah pernah cobain, susah, gini, jangan. Gimana? Menurutku nasihat tuh bukan jangan sih. Nasihat itu lebih ke sharing pengalaman. Jadi kayak menurutku semua manusia itu punya akal budi, kesehatan, kebijaksanaan, hikmat dari Tuhan. Jadi ketika aku kasih tahu aku punya pengalaman, aku akan membiarkan hikmat dan kebijaksanaan dia yang menilai. When you wanna do it, you do it. When you don't wanna do it, you just don't try. Try what makes you comfortable. Buat aku gitu. Karena menurutku, aku nggak mau kasih blockage dia gitu. Aku nggak tahu kalau misalkan tiba-tiba dia jadi biologis, tiba-tiba dia jadi fisikawan nuklir, nggak ada yang tahu kan. Nonton Oppenheimer, nggak ada yang tahu. Jadi kalau menurutku, biarin aja dia mau jadi apa. Aku sebagai abangnya gitu loh. Aku akan support. 1.205, 6, 7, 8, 9, 10%. Gitu sih. Oke. Sekarang saya mau tanya ya, kamu kan masuk dalam dunia combat ini. Yes. Ya kan, itu makanan punya kesenangan lah yang begitu. Yeah. Kamu tahu kan,
banyak sekali berita-berita tentang expert petinju di Indonesia yang dulu pahlawan buat kita punya negara, sekarang menghilang atau jadi jadi security lah kan, badannya kuat gitu loh. Dengan kamu punya program ini, rencana kamu menjadi seorang promotor tinju dan lain sebagainya, bisa nggak sih bantu mereka-mereka ini? Itu why-nya Beyond Combat. Gitu? Jadi ya namanya Beyond itu karena beyond dari combat, karena bukan cuma combat yang dibawa di sini. Jadi kalau misalkan di dunia entrepreneurship, womanpreneurship itu kan ada brand beauty behavior gitu kan. Itunya kita mau atur, maksudnya itunya kita mau cultivate. Jadi gimana caranya dia branding diri, gimana caranya lu bisa hidup bukan dari promotor doang, gimana caranya lu tuh bisa. Jadi kayak satu hal yang sekarang lagi dijalanin sama Beyond Combat yang paling gampang adalah naikin mereka punya payout. Karena turnover fighter itu tinggi di liga-liga besar. Itu satu di Indonesia. Karena payoutnya itu rendah, berarti mereka akan sering tanding untuk mereka ngehidupin keluarganya. Itu yang riskan. Fighter tidak perlu tanding terus-terusan gitu loh. Dia cuma perlu membuktikan bahwa dia jago. Karena fighter itu ada masanya, semua atlet itu ada masanya, dan combat itu kan ngadu, akan ada kerusakan gitu kan. Itu udah pasti. Itu memang part of the sports. Jadi gimana caranya di setiap tangga yang diambil sama fighter itu, mereka bisa gain something. Money, knowledge, fame. Gimana caranya mereka bisa dapat itu? Gimana caranya mereka bisa atur duit itu jadi bisnis gitu loh. Jadi kayak biarkan maksudnya aku kasih platform di mana mereka memang bisa membranding dirinya. Gitu. Itu yang menurutku belum pernah ada di Indonesia. Jadi itu punya beban. Kita punya visi dan misi lah untuk itu itu ini. why-ku. Jadi karena menurut aku sampai kapanpun ketika panggung dari si combat sport ini adalah promotor, akan mati bersama promotor-promotornya. Ketika promotornya mati ya mati. Tapi kan petinju silih berganti. Nggak mungkin kayak setiap event petinjunya itu terus gitu. Jadi aku pengen Beyond Combat ini jadi pinnacle dari combat sport di Indonesia, di mana orang yang main di situ benar-benar bisa branding dirinya, dia bisa dapat kesempatan lebih, dan dia benar-benar bisa ya gain something gitu loh. Instead of kayak e-sports ya. E-sports kan jadi pikirin semua bukan cuma asal dia main gamenya, tapi juga branding, dia punya Instagramnya lah dan lain sebagainya. Aku nggak branding, tapi aku bantu goreng. Aku kasih platform mereka buat goreng. Jadi kayak misalkan kayak kemarin ada petinju Kejurnas. Orang yang di luar petinju, di luar dunia tinju mungkin nggak tahu Ali Haidar. Mungkin saya nggak tahu. Iya ya kan. Akhirnya sekarang ada muncul lagi Ali Haidar. Akhirnya dia muncul dengan brandingannya. Akhirnya dia udah mulai dapat brand-brand. Akhirnya dia jadi kenapa cuma tinju doang ya? Kenapa nggak banyak olahraga kalau mau dari satu tanganku dua doang. Jadi aku akan lakukan apa yang aku bisa kontrol dulu. That's my first step. Kamu sudah ada ngobrol dengan pemerintah nggak untuk hal ini? Aku ada sih ngobrol sama Menpora kan kemarin ya. Tapi kalau menurutku memang kalau cuma ngandelin pemerintah nggak bisa sih. Swasta harus gerak sih. Dan menurutku aku gerak di scope yang aku bisa gerak, and I do it on my very best. Itu aja sih yang penting. Jadi ketika nanti buahnya apa, terus nanti bisa loncat ke olahraga mana. Cuman kan combat sport aja nih, aku baru nyentuh tinju gitu loh. Tapi ada MMA, ada Muay Thai, ada Wushu Sanda. Jadi menurut aku santai dulu lah. I'm just still 23. Aku juga nggak mau kayak put pressure. Kayak banyak nih atlet yang ini. Cuman kayak kalau mimpiku misalkan, kan yang aku jadikan perusahaan kan buat combat doang, Beyond Combat. Tapi kan YouTubeku itu adalah platform, salah satu platform dengan niche olahraga. Jadi aku coba bangkitin atlet-atlet yang kecil, yang lagi latihan. Gimana caranya aku bisa kasih lihat latihannya. Karena sebenarnya di luar negeri atlet itu adalah salah satu pilihan orang supaya bisa jadi kayak superstar gitu loh. Kenapa di Indonesia nggak bisa? Ya kenapa? Ya karena maksudnya pertama saya adalah kenapa? Apa masalahnya betulnya? Jadi menurutku ada 3. Ada 3 poin penting ketika ada sesuatu hal di establish. Jadi yang pertama itu adalah establishment, terus bisa diterima sama masyarakat, mass, dia goes to mass market. Dan yang ketiga ada development. Ini yang nggak pernah ada di Indonesia. The corruption, terus mereka punya. Jadi gimana ya? Kayak misalkan nih, ini terlalu banyak sih, aku nggak bisa bahas karena ini kan politik itu semua segala macam. Jadi yang jelas ini akan ada di Beyond. Jadi
Karena Beyond itu adalah 360 media company, di mana nanti dia bukan cuma ada event, dia bukan cuma ada media yang bisa bikin event itu diterima sama mass market, tapi akan ada development, di mana nanti ya masih ada lah. Aku nggak bisa terlalu nunjukin plannya Beyond, tapi intinya ketika ada yang ketiga ini it goes round. Nah, selalu kalau di Indonesia ya mati dua ini. Mass-nya aja belum tentu. Dia di tes kedua aja belum tentu. Belum tentu olahraga tersebut bisa diterima mass market gitu. Sampai sekarang aja olahraga pingpong di Indonesia. Ya, kamu pernah juga. Itu parah banget. Bayangin ya, orang dedikasiin hidupnya dari misalkan umur 8 tahun latihan, Dia umur 8 tahun dia latihan sampai umur 21 prime gitu kan. Dia sampai umur 21 tahun Prof nggak ada, Popnas nggak ada, PON nggak ada. Sampai Platnas, istilahnya pinnacle-nya mereka di Indonesia nih dilatih buat diadu misalkan di SEA Games, di mana juaraan dunia gitu-gitu. Pingpong tuh cuman ada 3. Itu nggak ada rankingnya, 3 besar. Jadi itu ya comot-comot aja. Dan itu kan sedih banget. Kayak itu cuman karena masalah dualisme. Kamu pernah nggak ketemu dengan atlet-atlet ini? Oh ketemu, justru aku salah satu. Karena kamu banyak dengar jadi kayak menambahkan punya wawasan gitu. Iya. Untungnya mereka kompak. Ya ada yang kaya, ada yang susah ya susah. Yang kaya sih tenang-tenang aja. Iya. Tapi ya, kalau yang kaya main table tennis kayaknya saya nggak pernah dengar sekarang di Indonesia siapa yang bekas main table tennis sih kaya. Ya abis itu bisnis. Kayak Susu Santi sama Alan Budiman main badminton, dia kan, sukses lah. Ya harus ada modalnya dulu. Tapi kalau misalkan sekarang kan problemnya nih, mereka juara, duitnya nggak turun semua. Itu gimana? Kalau kayak gitu? Ya terutama kalau cabang olahraganya yang kayak begitu kamu sebut, susah banget dapat uangnya gitu kan? Iya gitu dah. Aku nggak ngomong. Wait, oke Jeffrey, sorry Jeffrey. Dalos, pertanyaan saya terakhir ini ya. Kamu kan bilang kamu suka call out ya kan? Oke. Enggak lah, ini call out. Tapi siapa yang kamu akan call the next one? Gak ada. Masa? Gak ada. For me itu bulat. Aku punya hal yang aku keluarkan itu juga udah maksimum. Buat aku sekarang levelnya aku dan Jeffrey itu menurutku ya. Nah, ini bukan Jeffrey, maksud saya anybody else out there, kamu mau call siapa? Nggak ada sih. Aku kasih cerita ya. Misal ini adalah skenario terbaik 5 tahun ke depan lah. Tahun ini aku fight. Misalkan Jeffrey fight juga. Misal anggaplah aku berharap dia menang lah. Tahun depan kita ketemu fight and then aku bangun keluarga. Terus aku fokus jadi promotor. Aku fokus konten. Aku majuin olahraga Indonesia. Udah, that's it. Buat aku nggak perlu ada call out lagi sih. Karena setelah ini yang penting. Karena kan sebenarnya gini, kejadian setelah aku call out kan banyak juga yang aku pelajarin. I think itu bukan hal yang aku banget juga sebenarnya. Setelah aku lihat terus yang kayak too much on the line, not just for me, tapi buat orang yang aku call out juga gitu loh. Dan nggak bisa aku kayak misalkan kayak terlalu banyak lah yang on the line. Jadi menurutku yang penting ketika aku punya platform, ketika aku punya megaphone, aku put the value dengan baik aja gitu. Tapi Elon Musk jadi belajar dari kamu loh. Dia call out si Mark juga gara-gara kamu. Wah enggak lah, nggak ngaruh. Mungkin memang chain reactionnya lagi kamu pilih siapa? Elon atau Musk? Apa Elon atau Mark? If they get to fight. Di luar dari kalau misalkan cuma di ring ya? Ya di ring doang. Menurutku kalau dari skill itu Zuckerberg menang. Tapi kalau dikasih waktu 6 bulan intensif latihan sehari 2-3 kali. Crazy man. Ya Elon menang sih. Menurut gue. Okay. Ya karena dia berat. kecuali Elon Musk mau turun ke beratnya Zuckerberg. No chance menurutku. Gitu. No chance. Karena nggak tahu ya dia blue belt apa. Saya nggak tahu. Pokoknya Zuckerberg tuh udah bukan di 5 tahun pertama di Jiu-Jitsu. Dia Jiu-Jitsu udah sampai kejuaraan-kejuaraan dan menurut aku itu udah something else. Dan apalagi MMA ya. Mungkin kalau tinju dua-duanya inilah striking tuh sesuatu hal yang beda gitu. Tapi kalau udah di atas ring, kalau udah kena rear naked choke itu mau buaya segede apapun juga mau beruang udah diginiin
nggak bisa napas juga sih. Ya, saya cuma tahu satu hal, saya nggak tahu siapa bisa menang. Ya, I know if they go into fight, they both will become even richer. Iya ya. For sure. Tapi yang jelas sih mereka emang ngegoreng ini mah. Iya pasti Kita lah. aja dibego-begoin. Makanya saya tanya kamu sebagai konten sebagai entrepreneur, that's why I'm asking gitu loh. Okay. But anyway, Selos, thank you so much ya. Thank you, ma'am. Appreciate it, Thank you, appreciate ma'am. so much. Thank you, Kita ma'am. sekarang harus itu dong, harus menunjukkan kebuktian siapa yang lebih kuat antara kamu sama saya. Ya Oh, kan? gitu. Ya, kita mau itu apa nih? What's it called? Panco, mau panco. Nah, yuk sini. Waduh. Oke, 3, 2, 1. Ih, kuat lu. Kuat lu. Kuat lu. Hati-hati, Mem. Bukan ada.